Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Indar Konia, mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, pada jurusan S1 Fisioterapi. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan 5 landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Jadi landasan yang pertama itu berisi tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada PMK nomor 65 tahun 2015, yang dimana itu isinya tentang standar pelayanan fisioterapi. Lalu yang kedua itu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013, yaitu tentang penyelenggara dan praktek fisioterapi. Lalu pada landasan ketiga di sini berlandaskan pada naskah akademik Penataan Sistem Pelayanan Fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk yang keempat di sini berlandaskan pada naskah akademik IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia, dalam Sistem Ikatan Nasional, dan juga UU Denikes nomor 36 tahun 2014. Landasan yang terakhir di sini landasan yang kelima berlandaskan pada Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi itu 5 landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek di rumah sakit. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang STR SIPF. STRF di sini adalah sebuah bukti tertulis yang diberikan oleh masyarakat kepada fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan SIP di sini sendiri adalah juga sebuah bukti tertulis yang dimana gunanya untuk pemberian kewenangan fisioterapi secara mandiri, seperti itu. Dan untuk STRF sendiri di sini berlaku untuk 2 SIPF di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan SIPF di sini dikeluarkan oleh Dinkes setempat. Selanjutnya di sini ada sistem kredensial. Jadi sistem kredensial di sini adalah sebuah sistem atau komponen pada lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh fisioterapi itu sendiri untuk menentukan kelayakan fisioterapi dalam memberikan kewenangan klinis kepada pasien. Seperti itu. Itu adalah sistem kredensial. Sedangkan untuk jati diri fisioterapi di sini ada 5 jati diri fisioterapi. Yang pertama, dia dapat melakukan asesmen sendiri. Yang kedua, dia dapat membuka praktek mandiri sendiri, dia juga dapat membuka klinik sendiri, dan dia juga dapat membuat atau bekerja sama dengan instansi lain. Yang kelima di sini dia
fisioterapi dapat berwirausaha. Jadi selanjutnya di sini ada standar pelayanan fisioterapi pada pasien COVID sesuai dengan Surat Edaran IV Maret 2020. Yang di sini yang dimana mencegah penyebaran COVID bagi fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan itu berupa yang pertama, menjaga kebersihan tangan, yaitu dengan cara mencuci tangan dan tetap menjaga tangan tetap steril. Yang kedua di sini menjaga jarak, yang dimana minimal jaraknya di sini 1,2 sampai 2 meter dari setiap orang yang ditemui. Lalu yang ketiga di sini tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah dalam keadaan tangan tidak memakai bahan pelindung atau dalam keadaan tangan sudah menyentuh benda-benda lain. Juga tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah pada pasien yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat dilakukannya pemeriksaan pada waktu itu. Yang keempat itu menggunakan APD atau alat pelindung diri baik bagi pasien dan juga fisioterapi sebagai tenaga kesehatan. Yang kelima itu mensterilkan peralatan. Jadi sebisa mungkin semua peralatan dan juga APD yang digunakan itu tetap steril. Seperti itu. Itu adalah standar pelayanan fisioterapi pada pasien COVID sesuai dengan Surat Edaran IV pada bulan Maret 2020. Jadi yang terakhir di sini saya akan sedikit memaparkan tentang salah satu cita-cita saya dalam nantinya akan berkarir sebagai fisioterapis. Yang pertama di sini saya berusaha membangun sebuah impian, yaitu mendirikan sebuah klinik bersama. Maksud dari klinik bersama di sini saya akan berkolaborasi dengan sanak famili yang juga dia dalam bidangnya, yaitu dalam kesehatan juga, seperti bidan, apoteker, dokter, radiologi, dan juga fisioterapi seperti itu. Jadi klinik bersama di sini mengupayakan dan mengutamakan bagaimana kita melayani beberapa klien atau pasien yang nantinya akan datang ke klinik agar mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Juga dibangunnya klinik di sini untuk memberitahukan kepada pasien bahwa fisioterapi dapat lebih maju dalam memberikan pelayanan dalam berbagai penyakit seperti muskuloskeletal, neurologis,
seperti itu, sport, ibu hamil, kewanitaan, dan juga tentang kesehatan kerja seperti itu. Juga pada pediatri, geriatri gitu, untuk membuat dan memberitahu pada masyarakat bahwa fisioterapi juga dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik seperti itu. Lalu dibangunnya klinik di sini juga untuk memberikan pengetahuan terkait fisioterapi sendiri itu seperti apa, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mendapatkan kepercayaan orang-orang terkait tentang apa yang dimiliki nantinya atau skill yang akan diberikan kepada pasien seperti itu. Dibangunnya klinik ini juga berupaya untuk memberikan salah satu pelayanan yang utama dan pertama, karena belum ada klinik fisioterapi di daerah. Jadi dibangunnya klinik ini supaya menjadi klinik pertama yang mendapat kepercayaan masyarakat, bagaimana fisioterapi juga lebih baik daripada pengobatan sangkal putung, tukang pijat seperti itu. Dan pada pelayanannya di sini, yang klinik yang ingin saya bangun bukan cuma hanya berfokus pada satu kasus seperti sport ataupun kesehatan kewanitaan, tidak, tapi karena berkolaborasi dengan teman-teman kesehatan lainnya, jadi berupaya seperti klinik umum seperti itu. Namun klinik umum yang juga mengunggulkan pelayanan fisioterapi, salah satunya seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang mempunyai keluhan, di sini kami memberikan pelayanan yang sangat berkemajuan, karena pelayanan di sini tidak hanya nantinya akan dilayani oleh fisioterapi, tapi juga ada dokter, bidan, perawat, radiologi, yang nantinya diharapkan juga menjadi salah satu klinik unggulan yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang datang ke klinik ini seperti itu. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.